Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam kasih dalam Kristus Yesus bagi kita semua pagi hari ini. Apa kabar saudaraku? Doa harapan kami Bapak Ibu Saudara dalam kabar baik, kabar sehat, sukacita, limpah dengan syukur kepada Tuhan. Baik saudaraku, pagi hari ini kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita bersyukur, kita bawa hati kita bawa hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan sebelum itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh membagikan live streaming kita. Bagikan sebanyak-banyaknya pagi hari ini di akun media sosial saudara, sehingga saudara dan keluarga, teman dan sahabat-sahabat kita semua diberkati Tuhan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bagikan live streaming kita pagi ini. Ajak teman, keluarga dan sahabat kita untuk diberkati Tuhan lewat misbah doa kita, sehingga banyak orang yang dijamah Tuhan, yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, dan semua orang boleh mengalami kasih dan kuasa jamaah Tuhan. Baik saudaraku, bagi saudara yang sudah membagikan, kami ucapkan terima kasih. Dan bagi saudara yang baru bergabung, kami ucapkan selamat pagi. Ya, selamat pagi buat yang dari Sabah Malaysia, dari Mikronesia yang bergabung, dari Bali, dari Batam, Sumatera, Papua, Kalimantan, NTT, Sumba, Sulawesi, dari Singapura, dari Hong Kong, dan Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Barat, dan semua kota-kota lainnya yang pagi ini ikut menyembah Tuhan. Mari saudaraku, kita satukan hati, kita berdoa, kita sambut hadirat Tuhan. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur sebab Tuhan itu baik. Kami bersyukur sebab kasih-Mu itu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih karunia-Mu, buat kebaikan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami dengan darah-Mu. Biarlah pagi ini Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kami. Biarlah pagi ini dalam pujian penyembahan kami boleh merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Kami boleh dipulihkan, kami boleh diberkati, kami boleh diubahkan dan disembuhkan. Aliran kuasa kesembuhan mengaliri seluruh tubuh kami, dan roh sukacita damai sejahtera memenuhi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, glory Tuhan, glory Bapa. Dialah Raja segala raja, Dialah Tuhan segala Tuhan, Dialah yang dipuji. Haleluya, haleluya, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi
Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiasan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Mari semua surga bumi menyembah, setiap suku kaum dan bahasa menyembah. Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan. Taruh masalahmu di kakinya, biar Tuhan yang bertindak bagi Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia, puji Dia pagi hari ini.
Sembah Dia, puji Dia, biar Tuhan yang bertindak. Terima kasih Tuhan, glory. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Katakan sujud kepadamu, sebab Kau Allah, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu. Jalanmu, Raja, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, sebab Kau semua kita katakanlah. Mari saudaraku satukan hati kita, katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, sekali lagi katakan besar dan ajaiblah Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Rajaku, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Rajaku, Raja
Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak Saudara, ada lirik lagu pujian yang dikirim dari kolom komentar dengan nama Sartima Panggabean. Bapak Ibu dapat lihat lirik lagu pujian ini. Biar kita sama-sama naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Biar Tuhan yang layak disembah, layak dipuji. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan lagi. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Haleluya, syaralabataka yaralabo. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Syaralabataka yaralabo. Sembah Tuhan, puji Dia. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah. Engkau layak dipuji. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir ku memuji-Mu. Terpujilah Tuhan.
terpujilah, semua katakan terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir ku memujimu, terpujilah Tuhan. One more time say terpujilah.
Tuhan, sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih baru mengalir, api Roh Kudus mengalir bagi kami, urapan baru mengalir, kuasa Roh Kudus bekerja, haleluya, haleluya, pujilah Tuhan. Segala raja, sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Arahkan hatimu kepada Kristus, arahkan hatimu kepada Yesus. Pagi hari ini biar hanya Tuhan saja yang ditinggikan, biar hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Syaralabataka ya nabayaralabataka ya ralabayarabas Inabasante mekate karosoko toko. Mari sembah dalam roh, mari naikkan syukurmu. Kami lebih dalam lagi bahwa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Yesus. Kami mau rasakan kasih-Mu, kami mau rasakan hangatnya kasih-Mu. Holy Spirit, api Roh Kudus menyala atas kami. Ini hidup kami. Holy, 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 holy. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Kami perlu kasih-Mu, kami perlu kehangatan dekapan-Mu. Oh Yesus. Shikarabataka sanabayara laba baba 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 baba. Kami mau rasakan kasih-Mu, kami mau tinggikan-Mu.
katakan layak disembah, oh, layak disembah. Kau Raja segala raja, dan hatiku bernyanyi. Kau besar, katakan layak, oh, layak disembah. Kau Raja segala raja, dan hatiku bernyanyi. Kau besar, oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, selamanya besar dan ajaib. Yesus terbesar dan ajaib. Tuhanku, Tuhanku terbesar dan ajaib, selamanya, selamanya besar. Dan sekali lagi Yesus, Yesus terbesar dan ajaib. Tuhanku, haleluya. Bapak Ibu Saudara, tiada Tuhan yang lebih besar selain daripada Yesus. Tiada Allah yang lebih hebat selain daripada Yesus. Saudara percaya kepada Yesus, engkau percaya kepada Tuhan di atas segala Tuhan. Tiada Tuhan yang lain yang dapat melebihi Dia. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi Tuhan di atas segala Tuhan hanya satu, Yesus Kristus. Tapi Tuhan yang menjadi juru selamat umatnya hanya satu, Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mati untuk menebus kita dari hukuman dosa. Tidak ada pemimpin agama di dunia ini yang dia rela mati untuk keselamatan nyawa dari para pengikutnya. Dan tidak ada pemimpin agama di dunia ini yang dapat menjamin pengikutnya akan masuk bersama-sama dengan dia di surga. Bahkan ada banyak kepercayaan yang pemimpinnya sendiri masih meminta untuk dia didoakan supaya masuk kepada kerajaan surga. Saudaraku, Yesus benar Tuhan. Bukti sejarah ada. Dia memang mati di kayu salib, tapi dia hidup. Dia bangkit dari kematian. Dia memang teraniaya untuk sementara waktu, tapi itu adalah jalan untuk keselamatan. Karena harusnya kita yang teraniaya, karena harusnya kita yang dihukum, tetapi
Tuhan menggantikan diri kita masing-masing. Engkau dan saya Bapak Ibu. Tuhan yang disalib, Tuhan yang digantung, Tuhan yang disiksa. Sehingga dia berkata, siapa yang percaya kepadaku, dia kuampuni, dia diselamatkan. Pagi hari ini saya mengajak kita semua, mari bersyukur, berterima kasih untuk Kristus Tuhan yang rela mati di kayu salib untuk keselamatan. Dengan jalan salib ini, hari ini nih, dapat disampaikan kabar baik kepada saudara. Sebanyak apapun kesalahanmu di masa lalu, serusak apapun hidup, jika engkau percaya kepada Tuhan, maka bagimu ada keselamatan dan pengampunan. Mari saudaraku, jangan berdiam diri. Tuhan tidak minta yang lain, Dia hanya minta engkau percaya dan dapat mengucap syukur, berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat korban salib-Mu. Mari semua berkata-kata terima kasih Tuhan Yesus buat keselamatan. Dan katakan, aku berjanji akan setia mengasihi dan melayani. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku bagimu, ku berikan hidupku untuk melayanimu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya-Mu hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Darah-Mu yang menguduskan, menyucikan kami. Ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Sucikan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa, berkati kami dengan firman-Mu, berkati kami dengan kebenaran-Mu. Sampaikan firman-Mu yang menguatkan, yang menyembuhkan, yang memberkati kami, yang melepaskan. Tidak ada yang terlewatkan pada pagi hari ini. Semua terberkati pada pagi hari ini. Semua ditolong Tuhan pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu dan seluruh umat-Mu jamah Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan hikmat, otoritas, wahyu yang baru. Sesuatu yang baru tersingkapkan oleh rahasia firman. Pagi hari ini pagi mujizat bagi kami. Saudara, kita berkatakan dalam nama Yesus, hari ini hari mujizat bagi kami. Hari ini hari pertolongan Tuhan bagi kami. Katakan dalam nama Yesus, aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku diberkati, keluarga aku dipulihkan, keluarga aku diberkati. Dalam nama Yesus, segala virus penyakit mati dalam tubuhku. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit keluar dari dalam tubuhku. Demi nama Yesus, aku sehat, aku sembuh, aku diberkati, aku diurapi, aku diselamatkan, aku dipelihara Tuhan. Aku hidup dalam kuasa Roh Kudus, aku hidup dalam pengurapan, aku berjalan dalam kuasa. Setiap penyakit yang datang ke dalam tubuhku mati dalam nama Yesus, mati dalam nama Yesus. Aku terlindung, aku terpelihara oleh karena Tuhan Yesus, gunung batuku, kota bentengku, menara perlindungan. Dalam nama Yesus, aku terima segala yang baik, segala mujizat, segala kemenangan pada pagi hari ini. Berkat-Ku mengalir dari utara, timur, selatan dan barat. Dalam nama Yesus, berkat dari seberang pulau-pulau mengalir atas hidupku. Dalam nama Yesus, aku menghancurkan pintu-pintu palang besi yang menghalangi berkat Tuhan. Segala gunung-gunung aku taklukkan. Dalam nama Yesus, aku menang dalam hidupku. Aku menang dalam persoalan. Dalam nama Yesus aku bersyukur. Haleluya.
Bapa, berfirmanlah pagi ini, kami siap mendengarkan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Luar biasa. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita bersyukur Tuhan itu baik. Dan saya percaya saudara menikmati kebaikan Tuhan hari demi hari. Dan saya percaya dalam hadirat Tuhan saudara boleh mengalami pertolongan Tuhan. Saya berdoa setiap kita saudaraku sungguh mengalami pertolongan Tuhan. Lewat mesbah doa yang dihadirkan, kami rindu saudara mengalami terobosan. Kami rindu saudara mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami berkat dan keluarga yang sungguh mengalami berkat Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar dari Mazmur 144. Ya, sedikit lagi saudaraku, ada sekitar 6 pasal lagi kitab Mazmur akan kita selesaikan dalam minggu-minggu ini. Dan saudaraku, kita akan kembali belajar nanti dari kitab Amsal dengan tema belajar menjadi bijak dari Amsal 1 sampai Amsal pasal yang ke-31. Nanti kita akan belajar, semoga Bapak Ibu Saudara boleh setia selalu dengan mesbah doa kita. Karena setelah kita bermazmur, memuji, menyembah, nanti kita belajar menjadi bijaksana. Oke, mantap ya, luar biasa. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Saudaraku, saya percaya ada banyak terjadi kesembuhan dan pemulihan dalam setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya yakin saudara sungguh mengalami pertolongan Tuhan. Saya bacakan dulu satu kesaksian kesembuhan dari Ibu Evania Iriani. Ya, Ibu Evania Iriani dari Sulawesi Selatan. Dia berkata begini, terima kasih Pak Pendeta, lewat doa mesbah online saya bersyukur. Di mana ibu jari kaki saya ya beberapa hari tidak bisa digerakkan. Bahkan setiap saya jalan rasanya sakit sekali. Tapi puji Tuhan lewat doa pujian penyembahan yang saya ikuti di mesbah doa online, ibu jari kaki saya sekarang sudah sembuh dan sudah bisa digerakkan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudaraku, dengan mengikuti mesbah doa, kadang-kadang tidak perlu harus kami doakan secara langsung nama saudara, tapi saya selalu katakan dengan saudara setia ikut mesbah doa, lewat imanmu yang menangkap pesan Tuhan, lewat imanmu yang menangkap kuasa Tuhan, pasti mujizat dapat terjadi dalam hidup saudara. Ada amin saudaraku? Pasti mujizat dapat terjadi dalam hidup saudara. Selanjutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu keluarga dari Papua kirimkan foto keluarga mereka kepada saya. Dan mereka berkata, Pak Pendeta, puji Tuhan, lewat mesbah doa online sekarang keluarga kami sudah punya mesbah doa keluarga sendiri. Tadinya mereka tidak ada mesbah doa keluarga, tadinya biasa aja, satu kemana doa atau gimana tidak peduli. Tapi lewat tuntunan dengan mesbah doa online, sekarang satu keluarga itu sudah punya mesbah doa sendiri bersama dengan anggota keluarganya. Jadi ibu itu kirimkan fotonya bersama dengan anak-anaknya dan keluarganya yang lain. Mereka buat ibadah bersama dan mereka belajar firman Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jadi saudara, ini yang saya rindukan. Firman yang saudara dengarkan di mesbah doa online praktek dalam keluargamu, praktek dalam kehidupanmu sehari-hari, sehingga saudara dapat melihat pertolongan Tuhan. Ya, jadi saudara praktek dari firman yang saudara dengarkan itu sehingga saudara melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Terus satu keluarga juga dari Bali, saudaraku, suami istri, ya, mereka tadinya pertama kali istrinya yang dengarkan mesbah doa online kita. Terus lama kelamaan suaminya mulai dengar. Setelah suaminya mulai dengar, dan akhirnya suaminya merasa aku terberkati nih dengan mesbah doa ini. Aku pengen dengar. Lalu suaminya juga ikut bangun pagi, saudaraku. Dan akhirnya sekarang mereka suami, istri dan anak-anak juga punya mesbah keluarga bersama. Dan keluarga ini sekarang sukacita di dalam Tuhan. Sekalipun ada tantangan. Tepuk tangan kembali untuk Tuhan Yesus. Ya saudaraku, saya yakin mungkin mereka hanyalah dua orang yang mewakili
dari Bapak Ibu yang juga mengalami pertolongan yang sama. Bagaimana saudara mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami pertolongan Tuhan. Ya, supaya saudara lebih lagi mengalami pertolongan Tuhan, makin sungguh-sungguhlah mengikut Tuhan. Supaya saudara mengalami lebih lagi kuasa kesembuhan dan pemulihan keluarga, makin sungguh-sungguh. Praktek firman Tuhan yang sudah saudara dengarkan, saya mau keluarga demi keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Saya mau keluarga demi keluarga mengalami terobosan. Saya mau saudaraku, anak-anakmu juga takut akan Tuhan. Saya mau Bapak Ibu, suamimu juga sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan saya mau saudara mengalami pertolongan Tuhan. Seorang ibu dari Jakarta 2 hari yang lalu telepon saya, dia demamnya tinggi, Bapak Ibu saudaraku, di atas 37,5, di atasnya masih 30, hampir 38 Bapak Ibu, dan ibu ini mulai merasa nggak enak badan, lalu telepon sama kita dan berkata, Pak Pendeta, tolong doakan saya, sepertinya saya ini kurang enak badan. Dan dia jujur saudaraku, masa-masa penyakit COVID sekarang, jujur pikiran kita kemana-mana. Saya bilang jangan dicocok-cocokkan gejala-gejala yang ada dalam tubuh dengan COVID. Ada banyak sekarang kita saudaraku, demam sedikit kita cari di Google, kira-kira COVID itu kalau demamnya begini sudah COVID atau belum. Lalu kita belajar cocokologi. Apa itu Pak? Ilmu mencocok-cocokkan. Jadi kita cocokkan. Sudah cocok belum saya kena COVID? Akhirnya apa? Dikuasai ketakutan dan lain sebagainya. Lalu saya katakan, Bu, penyakit COVID mati dalam tubuhmu kalaupun ada. Segala virus, penyakit mati dalam tubuhmu di dalam nama Yesus. Kuasa tubuh dan darah Yesus menyembuhkan ibu. Dan saudaraku, 1 jam kemudian ibu ini WA. Terima kasih Pak Pendeta untuk doanya. Puji Tuhan sekarang saya sudah normal demamnya, tidak sakit lagi. Dan dia berkata, langsung tadi juga saya banyak minum air putih dan sekarang sudah segar. Dan puji Tuhan, mujizat terjadi. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Satu lagi saya mau saksikan lagi Bapak Ibu. Ada banyak kesaksian ini, tapi karena kesaksian langsung lewat telepon dan pengalaman langsung kita tidak posting di halaman Facebook kita. Seorang anak yang sudah beberapa hari sakit, saudaraku, anak ini tidak bisa makan karena mungkin jajan sembarangan, lalu muntah-muntah tidak bisa makan, dan dia menjadi kurus sekali. Orang tuanya udah khawatir. Dan kebetulan dia juga ikut dalam pelayanan kita. Lalu saya pergi ke rumah mereka, saya doakan. Sebelum itu saya video call. Saya video call malamnya, besok paginya dibawa ke dokter. Dan kata dokter tidak ada masalah, hanya sedikit gangguan pencernaan. Setelah itu pulang dari rumah sakit, pulang dari kontrol ke dokter, kita datang ke rumah, kita doakan. Dan saya dengarkan kabarnya kemarin sudah bisa makan dengan baik, sudah minta nasi. Yang tadinya makan apa saja dibuang muntah-muntah. Dan saya bersyukur mujizat terjadi buat anak ini. Saya yakin orang tuanya juga pasti bersuka cita. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mujizat terus terjadi bagi orang yang tetap percaya. Saya percaya hidup saudara juga akan mengalami banyak mujizat jikalau saudara terus percaya kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan mundur, jangan terpengaruh dengan keadaan. Keadaan akan berubah, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Ada amin saudaraku. Situasimu akan berubah. Katakan bersama dengan saya, situasiku pasti berubah. Katakan dengan saya, keadaanku pasti berubah. Tapi Tuhanku tak pernah berubah. Oleh sebab itu, saya percaya Tuhanku lah yang benar. Saya pasti dipulihkan. Katakan amin. Amin. Ya. Kita lihat sekarang Mazmur 144. Kita akan belajar bahwa Tuhan yang melatih kita untuk berperang. Maksudnya berperang apa Pak? Ini bukan berperang angkat senjata, tapi berperang dengan persoalan kehidupan sehari-hari. Kita lihat Mazmur 144 ayat 1-15. Kita baca secara bergantian. Di ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Baik saudaraku, kita baca
Ayat pertama Mazmur 144. Judul perikopnya adalah nyanyian syukur raja dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, teguhkanlah langit-Mu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serakanlah mereka, lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing. Yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu, dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat, semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Kita baca ayat 15 bersama-sama. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Katakan amin. 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 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita berbahagia jikalau kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Allah kita yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam mengiring Tuhan, sekali lagi saya mau ingatkan, hidup bukan berarti aman tanpa masalah, tapi mengiring Tuhan kita terjamin menang dalam setiap masalah. Amin saudaraku. Hidup mengiring Tuhan bukan berarti terjamin tanpa masalah, tapi hidup mengiring Tuhan terjamin kita menang atas setiap masalah. Kenapa saudaraku? Yesus berkata lewat Rasul Paulus, firman yang disampaikan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Jadi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Oleh sebab itu jangan takut dengan masalah. Masalah bagi saya adalah maju satu langkah. Saudaraku, masalah kalau kita buat singkatannya menjadi maju satu langkah. Berarti kalau ada masalahmu, berarti kamu mau punya potensi, punya peluang untuk maju. Satu langkah, 2 masalahmu 2 langkah, 1000 masalahmu 1000 langkah, kamu lebih maju. Jadi masalah itu seperti anak tangga Bapak Ibu, yang membawa kita next level, naik lebih tinggi lagi, sehingga kita semakin hari semakin menang. Biarlah engkau ada di gunung kudus Tuhan, sehingga engkau dapat melihat masalahmu kecil. Saudaraku, jangan masalahmu yang berusaha kamu kecilkan, tapi biarlah imanmu yang harus kamu besarkan. Amin. Saudaraku, jangan masalahmu yang kamu usahakan supaya menjadi kecil bahkan hilang, tetapi engkau harus berusaha supaya imanmu menjadi besar. Jikalau engkau sudah punya iman yang besar, engkau ibarat Raja Wali yang terbang tinggi. Jikalau Raja Wali terbang tinggi melihat ke bumi, apa yang tadinya gedung-gedung besar tinggi itu menjadi kecil. Tetapi jikalau engkau bukan Raja Wali, kamu tidak bisa terbang, engkau ada di bawah, hal yang kecil pun bisa menjadi besar bagimu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, perbesar kapasitas iman. Amin. Haleluya. Saudaraku, perbesar kapasitas imanmu. Di ayat 1 Daud berkata, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Daud menyadari bahwa hidup di dalam dunia ini bersama dengan Tuhan, kita diajar untuk bertempur, kita diajar untuk berperang. Saudaraku, dengan siapa kita bertempur, dengan siapa kita berperang? Efesus pasal yang ke-6
6 ayat yang ke-10 menjawab, Efesus pasal 6 ayat ke-10 menjawab, kita berperang untuk melawan siapa? Sampai 12 coba dibaca. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kapasitas imanmu semakin besar. Terus? Di dalam kekuatan kuasanya. Kapasitas iman kita semakin besar jikalau kita ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terus? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Caranya Allah, supaya imanmu semakin besar, kenakan selengkap persenjataan Allah. supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Karena iblis. ternyata perlawanan kita bukan melawan darah dan daging. Perlawanan kita bukan melawan berperang seperti yang pegang senjata oleh tentara nasional kita, tapi kita melawan tipu muslihat iblis. Ya, 12. Karena perjuangan kita Ya. bukanlah melawan darah dan daging, Ya. tetapi melawan pemerintah-pemerintah, Ya. melawan penguasa-penguasa, Ya. melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di Ya, udara. saudaraku, kita perlu memperbesar kapasitas iman karena kita akan berlawanan dengan tipu muslihat iblis. Saudaraku, kalau kita baca di sini, kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah. Bapak Ibu, saya ingatkan, saya tegaskan, jangan disalah mengerti ayat ini. Pemerintah yang dimaksud bukan pemerintahan Indonesia. Pemerintahan yang dimaksud, penguasa yang dimaksud bukanlah penguasa dalam pemerintahan kita di Indonesia ataupun di kota kita masing-masing. Tapi pemerintah-pemerintah yang dimaksud ialah pemerintahan dari kuasa kegelapan. Saudara harus tahu bahwa iblis itu seperti punya kerajaan sendiri, punya pemerintahan sendiri. Jadi ada rajanya Lucifer, terus ada bawahan-bawahannya, pemerintahan-pemerintahannya. Nah, inilah yang kita lawan. Jadi saudaraku, jangan pakai ayat ini untuk melawan pemerintah dan berkata nanti jadi ada yang sesat. Kita harus melawan pemerintah, kita harus melawan penguasa. Itu jadi tersesat Bapak Ibu Saudaraku. Itu ajaran yang salah. Saya berharap Bapak Ibu dapat menangkap pesan firman ini. Jadi yang dimaksud yang kita lawan adalah penguasa kegelapan, roh-roh jahat, setan-setan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu memperbesar kapasitas iman karena dunia ini sedang dipenuhi dengan tipu muslihat iblis. Awal masalah manusia karena manusia kena tipu sama iblis. Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di taman yang ada di Eden. Kita sering sebut dengan Taman Eden. Sebenarnya Eden itu nama suatu tempat. Jadi nama suatu tempat, ada sebuah tempat namanya Eden, di situ ada taman. Nah, saudaraku, manusia Tuhan tempatkan di Taman Eden itu, dan manusia tidak perlu bekerja untuk kebutuhan hidupnya. Manusia tenang di sana, enak di sana, hidupnya nyaman. Tetapi Tuhan kasih perintah, ada satu pohon yang tidak boleh kamu makan, yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa setuju, oke Tuhan, tidak ada masalah, karena masih banyak buah pohon yang lain yang dapat dimakan. Tetapi iblis yang memperdaya Hawa lewat seekor ular. Seorang perempuan itu diperdaya oleh iblis dengan tipu daya dan berkata, engkau tidak akan mati kalau makan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Justru ketika engkau makan, engkau akan menjadi seperti Tuhan. Maka Hawa tertipu dengan omongan iblis. Lalu dia mulai lihat, wah, memang buah itu menarik hati. Merah warnanya, menarik keinginan Hawa untuk memakannya. Akibatnya apa? Hawa makan dan dia jatuh ke dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, itu membawa masalah besar bagi mereka. Tanah jadi terkutuk, Hawa jadi terkutuk, susah payah untuk melahirkan. Tanah jadi terkutuk, dengan susah payah harus diusahakan supaya menghasilkan nafkah bagi mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa membuat manusia bermasalah. Dosa itu ada karena manusia kena tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Nanti kita akan belajar, kalau begitu Pak, bagaimana caranya supaya kita menang terhadap tipu muslihat iblis ini. Karena tadi saya katakan, di akhir zaman ini kita harus memperbesar kapasitas iman.
Dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus kuat di dalam Tuhan, kita harus kuat di dalam kekuatan kuasanya, yaitu di dalam iman yang teguh. Supaya ketika tipu muslihat iblis diperhadapkan dengan kita, kita tidak ketipu. Siapa saudara yang tidak mau ketipu dengan tipu muslihat iblis? Jika saudara mau tidak ketipu dengan tipu muslihat iblis, dengarkan firman Tuhan hari ini baik-baik, sehingga engkau diperlengkapi dengan senjata-senjata rohani yang dapat mendeteksi tipu muslihat iblis. Sama halnya dengan orang yang pergi ke dukun, itu kena tipu sama iblis. Orang berpikir, Pak, tapi dukunnya berdoa, Pak. Dukunnya suruh kita pergi ke gereja. Tapi dukunnya suruh kita apalagi baca Alkitab. Perhatikan, dukunnya juga dipakai Tuhan. Itu tipu muslihat iblis. Kenapa? Iblis tahu walaupun kamu ke gereja, tapi kalau kamu masih tetap datang sama dia, engkau dalam kendalinya iblis. Kenapa saya berani ngomong begini Bapak Ibu? Masa kecil saya beberapa kali pernah dibawa ke dukun. Jadi kalau saya lihat itu dukunnya lagi datang, roh yang menolong orang ini supaya bisa menyembuhkan. Kenapa kamu tidak pergi ke bait suci? Bahasanya begitu. Seolah-olah kedengarannya rohani, seolah-olah kedengarannya benar, tapi itu tipu muslihat iblis. Kenapa? Sekali lagi saya ulangi. Iblis tahu sekalipun kamu pergi ke gereja, tapi jikalau kamu masih datang sama dia, kamu tetap dalam kendalinya iblis. Kamu tetap dapat diperbudak. Jadi iblis yang masuk ke dalam dukun itu biasanya kita disuruh ke gereja. Selanjutnya kita disuruh ke kuburan. Bikin makanan, penyambutan, sesajian. Kalau orang Batak disebut memele. Dibuat makanan, disiapkan dulu, ya dipersembahkan, didoakan. Saudara pikir kalau kamu sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus langsung tembus doamu? Belum tentu. Ada syaratnya. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi jikalau hidupmu tidak benar dalam firman, mau doa jengking-jengking pun, engkau doamu kehalang. Baca Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Coba kita lihat. Doa yang tidak dijawab karena dosa. Ini kita lihat ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Berarti bukan Tuhan tidak mampu untuk menolong. Terus. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bukan Tuhan kagak dengar kalau kita doa. Terus. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Tetapi persoalannya ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Apa itu? Ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Iya. Sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Ialah segala dosa yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan. Tapi mungkin kita bisa berkata begini. Tapi kan Pak, kita sudah diampuni dengan kuasa darah Yesus. Kita sudah percaya Yesus. Kamu tahu nggak artinya percaya Yesus? Percaya Yesus bukan hanya dengan mengaku di mulut. Percaya Yesus artinya kamu hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Terlalu pintar selama ini kita ngeles.
Berkata, kan kita sudah percaya Yesus Pak, sudah diampuni Pak, berarti udah nggak ada dosa. Terus kenapa doaku belum dijawab? Kamu diajarnya baru secuil firman sih. Atau mungkin kamu tidak menangkap dengan baik firman yang diajarkan. Percaya Yesus tidak cukup hanya mengaku dengan mulut. Tapi percaya Yesus harus dengan perbuatan di dalam Kristus. Itu yang saya bagikan saudaraku. Kalau hanya masalah percaya, iblis juga percaya. Bahkan iblis percayanya sampai gemetar. Tetapi Tuhan mau percayamu, imanmu bukan sekedar kata-kata, tapi karakter, hidup, perbuatan di dalam firman. Kita lihat ayatnya, Yakobus 2 ayat 19. Jikalau hanya percaya dengan mulut, kamu masih selevel percayanya dengan setan. Bahkan setan percayanya sampai gemetar. Ini kita buka ayatnya. Kita lihat dulu. Yakobus 2 ayat 19 ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Kau percaya kepada Yesus Tuhan, bahwa hanya Dia Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan? Itu baik. Oh, itu baik, betul, itu udah benar. Terus? Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Tapi dengarkan baik, bukan cuma kamu loh yang percaya hanya ada satu Tuhan. Setan juga makhluk percaya. Setan-setan juga percaya Yesus itu Tuhan. Makanya ketika Yesus di dunia, setan ketika berhadapan dengan dia berkata, hai engkau anak Allah, hai engkau Mesias, anak yang diurapi. Setan tahu Yesus itu adalah Tuhan. Dan setan itu percaya. Terus? Dan mereka gemetar. Dan setan ketika berhadapan dengan Tuhan gemetar. Percayanya setan sampai gemetaran. Karena apa? Dia tahu ini benar-benar Tuhan. Kadang-kadang percaya kita belum sampai gemetar. Terus. Hai manusia yang bebal. Iya. Maukah engkau mengakui sekarang? Iya. Bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, saudaraku, kalau begitu, kalau setan juga makhluk percaya, kita juga makhluk percaya. Sama-sama percaya kepada hanya ada satu Tuhan saja. Hanya satu Allah saja. Terus yang membedakan apa? Ini perbedaannya. Setan tidak pernah taat kepada Tuhan walaupun percaya kepada Tuhan. Dan setan tidak pernah mau bertobat dari kesalahannya. Dan memang setan tidak punya kesempatan untuk bertobat. Dan saudara, kita bedanya apa? Kalau kita mau berbeda percayaannya dengan setan, kita harus percaya kepada Tuhan dan hidup melakukan kebenaran. Iman kita harus kelihatan dalam perbuatan kita. Kalau enggak, level percayamu masih sama dengan setan. Masa sih Pak? Iya, mungkin selama ini kamu belum tahu. Makanya sebagai hamba Tuhan saya kasih tahu. Maka di akhir zaman ini Bapak Ibu, akan ada banyak orang yang ketipu dengan iblis. Ingat, tadi saya katakan, perbesar kapasitas imanmu. Karena di akhir zaman, kita berhadapan dengan tipu muslihat iblis. Ada banyak orang merasa dirinya orang yang percaya dan merasa dia akan aman. Walaupun perbuatannya bukan perbuatan seorang yang percaya. Dia bisa merasa aman. Kenapa? Dia sedang masuk dalam tipu muslihat iblis. Maka Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus kita lakukan. Percaya kita harus ditunjukkan dalam perbuatan. Ini yang saya katakan, tidak cukup sekedar ibadah. Tidak cukup sekedar nyanyi-nyanyi. Kita harus hidup dalam nyanyian kita. Kita harus hidup dalam firman yang kita dengar. Belum sempurna betul, maka kita harus terus berjuang. Bukan jadi berhenti dan mundur menyerah. Jangan katakan, kalau begitu Pak, saya nggak bisa berjuang melakukan firman, jadi lebih baik saya nggak usah ibadah. Kamu langsung lompat ke tipu muslihat iblis. Berarti kamu menyerahkan dirimu kepada tipu muslihat iblis. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Berjuang hidup dalam kebenaran. Masuk dalam mesbah doa pribadi.
Tangisilah dosamu, berkeluh kesahlah tentang dosamu. Apa yang belum bisa kamu lakukan, doakan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman. Aku mau hidup dalam kebenaran. Aku mau percayaku juga ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ini yang harus kita miliki di akhir zaman ini. Jikalau percaya orang di akhir zaman tanpa perbuatan, dengarkan baik, dia akan masuk dalam tipu muslihat iblis. Ketipu sama dunia ini. Ketipu saudaraku. Tujuan saya menyampaikan khotbah ini, supaya jangan ada satupun di antara kita yang tertipu dengan tipu muslihat iblis. Jelas di ayat 20 dikatakan, orang yang hanya percaya tanpa perbuatan disebut orang bebal. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang? Berarti orang-orang ini susah mengakui. Maka saudara nggak usah berkecil hati jika berhadapan dengan orang yang mempertahankan yang penting percaya. Nggak harusnya berubah, Tuhan mengampuni, Tuhan maha kasih, Tuhan maha kasih. Tapi dia tidak mau berubah. Saudara dengarkan baik, orang ini Alkitab sebut dengan orang yang bebal. Kenapa? Memang orang itu akan terus menentang kebenaran. Susah itu untuk taat. Hai orang yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Terus di ayat yang ke-24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi iman dan perbuatan harus berjalan bersama-sama. Iman dan perbuatan harus berjalan bersama-sama. Kita Kristen, tunjukkan dalam perbuatan kita. Saya katakan ada banyak orang KTP-nya Kristen. Di kartu keluarganya dia Kristen. Statusnya di mata orang dia Kristen. Tapi di mata Tuhan dia bukan Kristen. Kelakuannya bukan Kristen. Masa Kristen satu hari tidak baca Alkitab? Masa kamu Kristen satu hari tidak pernah berdoa? Jangankan satu hari, satu minggu kamu tidak pernah berdoa. Doamu cuma doa makan. Orang lain juga begitu. Yang bukan Kristen juga berdoa ketika mau makan. Terus apa bedanya kamu dengan orang lain? Kekristenan adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Kekristenan adalah persekutuan dengan Tuhan. Kekristenan adalah hidup seperti Kristus telah hidup. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Sebab di ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Beriman kepada Tuhan, tapi tidak hidup dalam perbuatan sesuai firman Tuhan, imanmu mati. Dapatkah sesuatu yang mati menyelamatkan? Tidak. Berarti orang yang percaya Yesus tanpa dengan perbuatan yang hidup benar, akibatnya apa? Dia ketipu sama iblis. Imannya mati, tidak dapat menyelamatkan dia. Wah, makanya firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Coba kita lihat Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Terus? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Saudaraku, perhatikan baik-baik ayat ini. Hosea 4 ayat 6. Yang binasa disebut siapa? Umatku. Yang binasa bukan non-umat, tetapi umatku kata Tuhan. Berarti di antara orang Israel. Sama dengan sekarang. Orang Kristen banyak nanti binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa mereka tidak mengenal? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Loh, mereka tidak mengenal Allah, akibatnya binasa.
Kenapa mereka tidak mengenal? Karena mereka sendiri yang menolak. Dengan cara apa mereka menolak pengenalan? Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Karena mereka tidak mau dengarkan dengan firman pengajaran. Apa itu firman pengajaran? Firman yang mendidik kita di dalam kebenaran. Firman yang mengajari kita tentang karakter di dalam Kristus. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku pun melupakan anak-anak. Bukan hanya engkau, tapi sampai kepada keturunanmu. Jikalau tidak datang kepada Tuhan, dilupakan sama Tuhan. Bapak ibu saudaraku, waktu kita tidak banyak di dunia ini. Mari pergunakan waktu yang ada. Cukuplah waktu kita selama ini main-main dengan dunia. Putuskanlah cintamu dengan kenikmatan dunia. Bapak-bapak, putuskanlah cintamu dengan rokok. Putuskanlah cintamu dengan alkohol. Putuskanlah cintamu dengan judi. Putuskanlah cintamu dengan bohong, dengan percabulan dan perzinahan. Putuskanlah percintaanmu. Biarlah hatimu cintanya kudus murni hanya untuk Tuhan. Waspada Bapak Ibu, hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu kita sangat singkat. Kita kembali ke Mazmur 144. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ternyata saudaraku, untuk kita bisa menang, kita harus mau diajar Tuhan. Tanganmu dilatih Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, Tuhanlah yang menjadi tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Perisaiku, dan aku akan berlindung kepada Tuhan yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa. Saudaraku, Daud di sini mengerti bahwa keadaan yang dia alami dipakai Tuhan untuk melatih tangannya bertempur. Masih berkaitan dengan masalah yang kita bahas dalam beberapa topik pertemuan ini. Persoalan-persoalan yang Bapak Ibu hadapi, itu adalah cara Tuhan untuk mengajar tanganmu bertempur. Pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, itu adalah cara Tuhan mengajarkan jari-jarimu untuk berperang. Kita sudah belajar untuk menang di akhir zaman, kita harus punya hikmat dan ketekunan. Ternyata untuk hidup dalam ketekunan, kita harus diperhadapkan dengan persoalan. Di dalam persoalanlah kita belajar yang namanya ketekunan. Ketika ada ketekunan, maka kita akan punya iman yang tahan uji. Iman yang tahan uji menghasilkan mujizat dan kemenangan dan pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persoalan itu dipakai Tuhan untuk melatih kita, mengajar kita untuk kuat dan menang. Di dalam persoalan belajar ketekunan. Di dalam persoalan kita belajar bertempur dan berperang. Jadi jangan putus asa ketika masalahmu banyak. Jangan menyerah ketika masalahmu belum selesai. Itu artinya kamu sedang latihan. Dan jikalau kamu latihannya baik, pasti hasilnya juga akan baik. Sama dengan seorang olahragawan. Jikalau dia melatih ototnya, latihannya maksimal dan baik, maka saya yakin dia akan jadi pemenang dan mendapat piala, mendapat hadiah dan jadi juara. Demikianlah juga saudara dan saya Bapak Ibu. Dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi, jikalau kita mau dilatih Tuhan, perhatikan baik, jikalau kita mau dilatih Tuhan dan kita latihannya sungguh-sungguh, tidak menyerah dan tidak putus asa. Dengarkan baik.
pada akhirnya saudara dan saya akan melihat pertolongan Tuhan. Dan kita akan melihat mujizat dan hadiah dari Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, jangan mundur dengan masalahmu sekarang. Kita lihat ayat 3. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Maka sebagai manusia kita tidak perlu sombong. Kalaupun kita banyak duitnya, banyak hartanya, banyak uangnya. Kalaupun kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak perlu sombong terhadap Tuhan. Karena ternyata manusia itu hanya sama seperti angin, dan sehari-harinya seperti bayang-bayang. Sebentar kelihatan bisa hilang lenyap. Saudaraku, lewat pandemi COVID-19 Tuhan buktikan bahwa sehebat-hebatnya manusia tidak ada apa-apanya kalau dia tidak dalam perlindungan Tuhan. Saya sudah sebutkan, sekaya-kayanya orang kalau sudah terkena COVID, meninggal, gak sempat bikin acara besar. Bahkan orang tua pun gak bisa lihat, keluarga, teman yang terdekat pun gak bisa mendekat. Orang sekaya-kayanya dia, kalaupun dia punya uang yang banyak, terkena COVID, dulu kalau penyakit yang lain bisa pergi berobat ke luar negeri. Terkena COVID, kagak bisa keluar kemana-mana. Ditolak kalau mau ke luar negeri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tunjukkan manusia itu hanya seperti angin. Uangmu yang banyak gak bisa menjamin engkau selamat. Pangkatmu yang tinggi tidak dapat menjamin engkau terlindungi. Oleh sebab itu mari kita mendekat dengan Tuhan. Manusia di akhir zaman Bapak Ibu akan jatuh ke dalam dosa kesombongan. Karena merasa dia semakin pintar, banyak penemuan, banyak kekayaan. Dia merasa hebat, sehingga kadang-kadang orang lupa Tuhan. Tapi saya berdoa itu bukan saudara. Saudara yang dengar khotbah pagi ini adalah baik-baik semuanya. Terbukti saudara setia dari awal sampai akhir dengarkan. Amin saudaraku. Haleluya. Tapi ini saya sampaikan supaya kita mewaspadai. Menjaga diri jangan sampai terjatuh dalam semua ini. Sekalipun mungkin sekarang ini orang yang punya rumah sakit, dia nggak bisa menjamin dia sehat selamat. Mari kita sadari bahwa kita adalah seperti butiran debu, seperti rumput. Tidak ada yang dapat kita banggakan dan andalkan di hadapan Tuhan. Kita sungguh butuh Tuhan. Mari saudaraku katakan, saya butuh Engkau ya Tuhan. Katakan dalam dirimu, Tuhan, saya sungguh perlu Engkau. Kita lanjut saudaraku. Ayatnya yang ke-6. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka, lepaskanlah panah-panahmu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan-tangan orang asing. Yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan-tangan kanan dusta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah yang kita hadapi bisa saja masalah banjir. Masalah yang kita hadapi bisa saja karena tipu muslihat dari orang-orang di sekeliling kita. Bahkan orang-orang yang penuh dengan dusta. Orang-orang yang mencoba menyerang kita. Masalah itu bisa timbul dari antara mereka. Saudara, saya belajar dari kesaksian salah seorang yang pernah jadi pengikut gereja setan. Dia bilang begini, ketika mereka melakukan pemujaan-pemujaan, mereka itu bertemu dengan pimpinan mereka. Mereka mengatur strategi bagaimana menghancurkan
orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan saudara, apa yang mereka lakukan ketika seorang anak Tuhan ini hidupnya benar di dalam Tuhan, mereka coba serang dengan intimidasi, nggak mempan. Tahukah saudara, mereka ini bercerita dalam kesaksian yang pernah saya baca. Mereka akan mempengaruhi orang-orang yang di sekitarnya. Mereka akan lihat mungkin dia itu kuat, tapi di sekitarnya belum tentu kuat. Mereka bisa masuk ke dalam orang-orang yang di sekitarnya yang mengakibatkan orang ini dalam persoalan, dalam masalah yang bisa mengakibatkan dia marah dan jengkel. Ketika orang ini sudah marah dan jengkel, setan bisa masuk merusak keluarganya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Iblis mencari orang yang dapat ditelannya dengan segala cara. Maka Bapak Ibu Saudara, waspada dengan sekelilingmu. Jangan sampai engkau anak Tuhan, tapi sekelilingmu dipakai setan untuk menghancurkanmu. Dan engkau ketipu pula. Waspadalah, waspadalah. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara, setan-setan, iblis dan penguasa-penguasa dunia yang gelap ini. Jadi kita harus serang di alam roh dengan doa, dengan kuasa pengurapan. Coba saudaraku, kita lihat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang ke-5. Kita coba baca ayatnya yang ke-8. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Terus? Lawanlah dia dengan iman yang teguh, ya. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Terus ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis mencoba menyerang kita, melemahkan iman kita ketika kita ada dalam suasana menderita atau persoalan. Ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, permasalahan, iblis mencoba menyerang kita supaya kita jatuh. Dan saudara, ini yang harus kita sadari supaya kita menang terhadap tipu muslihat iblis. Ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Berarti saudaraku, supaya kita menang terhadap tipu muslihat iblis, kita harus sadar segala sesuatu yang jahat adalah cara iblis untuk menyerang kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan iblis itu berjalan keliling, berarti kemanapun dia ada, mencoba menyerang untuk menghancurkan kita. Jadi setiap potensi-potensi yang mencoba menyerang kita, yang membuat kita menjadi berpindah daripada kebenaran firman, ya, yang segala situasi yang dibuat iblis mencoba menghancurkan iman kita, kita harus waspada. Kita harus sadar, oh ini iblis mencoba menyerang saya. Terus yang kedua, supaya kita menang terhadap tipu muslihat iblis, ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita harus melawan dia dengan iman yang teguh. Tadi kita harus sadar dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga sama dengan berdoa. Saudaraku, kita sudah belajar itu. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kamu tidak sanggup berjaga-jaga dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, kata Tuhan. Jadi sadar, terbangun, dan kita ada dalam doa. Yang kedua, lawan dia dengan iman. Iman itu dari mana? Iman timbul daripada pendengaran firman. Firman Kristus.
Berarti jikalau kita mau menang terhadap tipu muslihat iblis, kita harus limpah dengan firman. Jadi saudara nggak boleh cuma mengetahui sedikit firman. Kalau orang di akhir zaman hanya tahu sedikit firman, wah, dia bisa ketipu dengan tipu muslihat iblis. Karena lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Coba Yohanes 17 ayat 17. Ya, kita lihat dulu. Yohanes 7 ayat 17, coba. Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Terus? Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, coba ini Yohanes berapa ini ya? 7 ayat 17, oke. Nanti kita lihat ayatnya Bapak Ibu, saya lupa catat ini. Yang intinya adalah begini. Iman timbul daripada pendengaran akan firman. Firman Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Jadi bagaimana supaya kita punya iman yang teguh? Bagaimana supaya kita punya iman yang teguh? Kita harus banyak mengerti firman. Kita kembali ke dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 tadi. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Coba baca dulu Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, ya, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi dibaca. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara, kita akan punya iman jikalau kita mendengar firman. Nah, di akhir zaman saudara harus punya banyak waktu mendengar firman. Dengan membaca Alkitab dengan suara yang kedengaran, itu membantu kita banyak mendengar firman. Dengan mendengarkan khotbah mesbah doa seperti ini, saudara terbantu untuk mendengar firman. Nah, orang akan menang melawan tipu muslihat iblis jikalau dia banyak mengerti firman. Maka di akhir zaman ini, selain kita mengejar berdoa, kita harus mengejar pengertian-pengertian akan firman. Jadi saya berdoa, saya berharap saudara tidak ada yang bosan dengan khotbah-khotbah, dengan firman. Tapi saudara semakin hari semakin dipuaskan, semakin diperlengkapi lewat firman yang disampaikan. Amin saudaraku. Haleluya. Kita lihat selanjutnya apa yang harus kita lakukan. Coba kita naik ke ayat yang ke-6 di dalam 1 Petrus 5. Supaya kita menang terhadap tipu muslihat iblis, ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, supaya kita menang terhadap tipu muslihat iblis, kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi kita nggak boleh sombong. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Selalu ketergantungan dengan Tuhan. Terus yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Iblis seringkali menyerang orang Kristen, menghancurkan iman kita lewat kekhawatiran. Jadi kecemasan kekhawatiranmu harus kamu serahkan kepada Tuhan. Baik itu tentang kecemasan terhadap kesehatan, baik itu tentang kecemasan terhadap keuangan, terhadap keluarga dan lain sebagainya. Semua itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Maka saudara, dalam pelayanan kita di lokal selalu saya ajak saudaraku, ketika jemaat sudah berkumpul, saya ajak deklarasi janji Tuhan. Itu artinya kita menyerahkan segala persoalan pergumulan kita kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya Tuhan berkuasa atas segala situasi dan kondisi kita. Karena waktu sudah mau habis, saya akan segera selesaikan khotbah ini. Kembali ke dalam Mazmur 144. Saudaraku, Tuhan yang melatih tangan kita untuk berperang, dan Tuhan yang melatih jari-jari kita untuk bertempur. Semuanya ini supaya kita menang melawan tipu muslihat iblis. Dengan cara apa Tuhan melatih kita? Lewat persoalan. Di dalam persoalan apa yang harus kita lakukan? Sadar dan berjaga-jaga, yaitu doa dengan sungguh-sungguh, sadar iblis menjadi lawan kita. Yang kedua dikatakan
lawanlah iblis dengan iman yang teguh, berarti banyak mengerti firman. Yang keempat tadi, supaya kita menang terhadap tipu muslihat iblis, kita harus merendahkan diri, merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi rendah hati. Yang selanjutnya, kita harus menyerahkan kekhawatiran kita, kecemasan kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya saudaraku, dalam Mazmur 144, akhirnya inilah yang terjadi ayat 15. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Apa yang terjadi bagi mereka? Lembu sapinya syarat dan tidak ada kegagalan, tidak ada yang keguguran, tidak ada jeritan di lapangan-lapangan mereka. Gudang-gudang mereka penuh dengan berkat dan beraneka ragam barang, dan anak-anak lelaki mereka seperti tanaman tumbuh-tumbuhan yang sungguh bertumbuh baik dan subur dan menghasilkan buah-buahan. Saudaraku, sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada hari ini. Izinkan dirimu dilatih Tuhan dalam persoalan dan pergumulan, dalam segala tantangan yang ada. Jangan biarkan engkau kalah dengan persoalan. Jangan biarkan imanmu gugur. Caranya tadi sudah kita bagikan dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10. Kiranya saudara memperlengkapi diri dengan segala kebenaran ini. Doa saya, Bapak Ibu yang mendengarkan Misbah Doa Online ini, engkau menang, engkau diberkati, engkau kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tutup Alkitab kita, kita tutup ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus buat karya-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Katakan terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku kepadamu, kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Katakan Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan. Sekali lagi, oh, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Kau tarik hidupku ke tatamu,
kasih Tuhan buat karya-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman. Firman-Mu mengubah kami. Firman-Mu menegur kami. Firman-Mu menolong kami. Firman-Mu memberkati kami. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Kuduskan kami dengan darah-Mu. Biarlah hari ini menjadi hari berkat. Hari ini hari mujizat. Hari kemenangan, hari kelimpahan bagi kami. Kami mau menang atas tipu muslihat iblis. Kami mau menang atas segala tipu daya dari kuasa gelap dunia ini. Kami mau hidup dalam kemenangan. Kami hidup dalam kebenaran. Tuhan yang melatih jari-jari kami untuk bertempur. Tuhan yang melatih tangan kami untuk berperang. Sehingga kami menang atas segala kuasa kegelapan. Tuhan Yesus, kami mau limpah dengan firman. Kami mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kami menyerahkan segala kecemasan, kekhawatiran kami terhadap Tuhan sendiri. Kami declare, dalam nama Yesus kami aman, kami menang bersama dengan Tuhan. Tuhanlah gunung batu kami. Tuhanlah kota benteng kami. Tuhanlah pertolongan kami. Dalam nama Yesus kami sehat, kami sembuh, kami kuat, kami diurapi, kami diberkati. Kami hancurkan segala kutuk keturunan, kutuk dosa nenek moyang, kutuk perdukunan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Segala serangan iblis dihancurkan dalam hati, dalam pikiran kami. Demi nama Yesus, tidak ada kutuk susah payah untuk punya anak, tidak ada kutuk untuk berhasil, susah payah untuk berhasil. Dalam nama Yesus kami hancurkan semuanya itu. Kami diurapi Tuhan, kami hidup dalam kasih karunia. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati seluruh umat-Mu yang sakit, yang disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka cita diberikan Tuhan penghiburan. Diberkati seluruh umat-Mu yang juga membagikan live ini, yang juga berdoa memberkati pelayanan ini. Tuhan berkati, balaskan 30, 60, bahkan 100 kali lipat kali ganda. Orang-orang yang membagikannya, biarlah keluarga mereka terjangkau, teman-teman dan sahabat mereka terjangkau oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan bawa kami hidup lebih sungguh, lebih benar lagi di hadapan-Mu. Ampuni kesalahan kekurangan kami. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau menang atas diri kami sendiri, atas keinginan daging. Kami mau hidup dalam kebenaran. Dalam nama Yesus, urapi kami, berkati kami. Biarlah bagi Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kami terima kesembuhan, kami terima kelimpahan, kami terima berkat makanan dan minuman kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati kota kami. Tuhan berkati tetangga-tetangga kami. Untuk mereka takut akan Tuhan. Kota kami Tuhan berkati. Bebaskan Indonesia dari pandemi COVID-19. Dan berkati Kapolri yang baru dilatih. Biarlah menjadi terang bagi bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan. Berkati pelayanan Jayton Philadelphia Ministry. Dengan seluruh umat-Mu yang tergabung di dalamnya. Seluruh hamba-hamba Tuhan pelayanan yang ada. Biar pelayanan ini maju terus dan menjangkau banyak jiwa. Terpujilah nama-Mu, ibadah kami nanti malam Tuhan berkati. Lawat dengan kuasa Roh Kudus. Penuhi kami dengan mujizat, kesembuhan dan terobosan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Terimalah pada pagi hari ini kemenangan dan kesembuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tangan kananmu berpanjang dan kesehatan. Di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Hikmat dan pengurapan Allah di atas kepalamu. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti engkau. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kau tetap naik dan tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor, diberkati berlimpah untuk kemuliaan Tuhan. Apa saja yang kau perbuat Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dan keluargamu maranatha sampai selama-lamanya. Engkau sehat, terlindung dari segala malapetaka, dari segala sakit penyakit. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Untuk setiap permohonan doa, hubungi kami di kontak WA 0878 8252 0227. Untuk setiap permohonan doa, hubungi kami di kontak WA 0878 8252 0227. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih untuk saudara yang tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih saudara yang sudah membagikan live kita. Dan bagi saudara yang belum menyukai, yang belum klik tanda jempol, saudara bantu klik tanda jempolnya. Sehingga saudara menerima notifikasi setiap kali kita sudah ibadah online. Saudara klik tanda jempol dan klik mengikuti, supaya saudara menerima pemberitahuan setiap kali kita ibadah online. Dan orang lain semakin mempercaya akun ini dalam pemberitaan firman. Tuhan Yesus memberkati saudara.
Dan bagikan juga, dan saudara lihat juga akun YouTube kita dengan nama BJR Besronji Suproni. Dengan nama BJR Besronji Suproni. Bapak Ibu bisa subscribe, like, dan lihat video-video lainnya di sana untuk memberkati iman saudara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Besronji Suproni Marpaung dari Zaitun Philadelphia Ministry dari Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Indonesia. Mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Hatur nuhun, matur suhun, Yahubu menjua-jua. Gusti Yesus memberkati. Horas melete godang, sarangnya dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, shalom.